itu terkait dengan storage ya, adding storage layer. Eh, Nanti kita akan lebih eh, mendalam ya mengenai S3. S3 ini kita nanti juga akan kita coba untuk demonstrasi ya penggunaan S3, versioning dan juga S3 transfer acceleration. Kemudian untuk yang guided lab mungkin teman-teman bisa kerjakan. Tapi nanti kalau misalkan waktunya masih sisa, saya mungkin juga akan mencoba yang guided lab seperti itu. Nah, ini beberapa subtopik yang akan kita bahas mengenai simplest arsitektur di dalam eh, di apa di penggunaan storage S3, kemudian penggunaan S3, penyimpanan data di S3, kemudian memindahkan data dari eh, lokal mungkin ke storage S3 dan kemudian kita juga bisa memilih region dari S3. Oke, kemudian kita akan eh, mencoba gitu ya. Eh, Awal mungkin kita belum belum eh, belum eh, praktik gitu ya. Nah, ini adalah gambar yang mungkin nanti teman-teman akan lihat gitu ya. Akan dilihat di modul-modul selanjutnya juga. Sebentar, sepertinya mengganggu. Nah, ini kalau dilihat di sini kan yang terlihat terang di sini adalah gambar user dan juga static website on S3 ini ya. Nah, ini jadi goal kita hari ini teman-teman bisa menghosting atau membuat website statik yang disimpan pada S3. Nah, ini kalau dilihat yang lainnya kan masih gelap ya, apa masih gray gitu. Nanti lambat laun nanti eh, pada beberapa proses ke depan eh, ini untuk objek-objek ini akan bisa terlihat. Nah, oke, kita akan mencoba untuk membuat arsitektur yang paling sederhana ya, yang kita akan implementasikan di AWS, yaitu membuat static website yang dihosting pada eh, seluruh entirely on Amazon S3 dan juga kita akan mempelajari terkait dengan opsi-opsi ya, opsi-opsi storage option S3 dan beberapa pertimbangan ya, pertimbangan terkait dengan pemilihan region yang ada di AWS sendiri. Oke. Nah, ini kita yang akan gunakan ya, kita akan menggunakan ilustrasi yang kemarin sudah pernah saya bahas. Nah, eh, jadi di sini kita akan melihat bahwa usaha kafe yang didirikan oleh siapa eh, kemarin siapa namanya Frank dan Marta ya, Frank dan Marta memang letaknya
di pusat kota gitu ya, di kota besar. Namun bisnis yang mereka jalankan ini eh, belum memiliki strategi marketing yang jelas ya, di mana mereka mendapatkan customer baru hanya berdasarkan apa ya, berdasarkan kalau orang itu lewat gitu ya, orang itu lewat, kemudian melihat kafe, oh oke kita coba kafenya seperti itu. Dan juga kafe tersebut memiliki reputasi untuk apa ya, makanan dan minumannya yang enak gitu. Jadi orang itu akan eh, apa namanya, mungkin mencoba lagi karena sudah pernah gitu. Tapi ini masih sangat terbatas gitu ya. Nah, kemudian Sofia, anak dari Frank dan Martha itu menyarankan bahwa ini bisa diekspand gitu ya, atau di apa ya, dipublikasikan eh, ide atau produk atau kafe mereka ini di internet gitu. Di mana saat ini kafe ini belum punya webpage ya, atau website, sehingga mungkin akan coba ya untuk membuat website sederhana untuk kafe ini, supaya kalau nge-share ke orang atau mungkin apa, diisi info-info apa gitu ya terkait dengan kafe ini lebih mudah gitu. Nah, kita akan coba dari requirement tersebut kita akan mencoba menggunakan AWS ini untuk eh, mengimplementasikan pembuatan web statik tadi ya. Jadi eh, memang fokusnya di web statik ya, walaupun kenapa kok bikin web statik? Nah, ini kalau di ilustrasinya ini memang di awal ini masih belum, kan cuma baru isinya apa yang apa pemerannya itu baru Frank, Martha, kemudian siapa? Sofia, dan juga terakhir yang kemarin Nikhil ya. Nikhil dia masih student. Nah, itu yang menjadi ilustrasi dari aktivitas kita. Nah, ini kita fokus penggunaan Amazon S3 ini. eh, ini adalah versi lebih detail ya, versi lebih detail dari nah, jadi untuk yang eh, penjelasan kali ini nih dia lebih detail ya, jadi lebih detail bahwa menjelaskan Amazon S3 ini merupakan object storage service. Jadi ada kemarin kan ketika di ACF kita belajar ada dua ya, ada object storage sama block storage. Nah, dengan si S3 ini kita bisa secara virtual, kita bisa menyimpan data yang unlimited ya, ukurannya unlimited. Sehingga karena data-data ini disimpan dalam bentuk objek. Nah, untuk menyimpan data-data itu kita sebut eh, tempat untuk menyimpannya itu kita sebut sebagai bucket ya. Yang kita define di mana setiap bucket itu harus memiliki nama yang unik secara global dan eh, dari region manapun. Artinya adalah eh, bucket yang kita buat ini harus berbeda dengan seluruh yang sudah dibuat oleh akun eh, akun customer AWS yang lainnya. Nah, untuk setiap file objek atau setiap data objek itu minimal 0 bytes, maksimal 5 terabytes. Jadi kalau teman-teman punya file 5 tera itu masih bisa diletakkan di situ ya untuk single file. Kemudian ya, jadi untuk individual objek itu tidak bisa lebih dari 5 tera.
dan kita bisa menyimpan banyak gitu ya. Nah, ini beberapa karakteristik eh, dari dari eh, objek adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, eh, it has a key. Jadi, eh, sebuah objek itu memiliki nama ya, atau key. Eh, Key ini kita sebut sebagai nama ya, yang diassign pada objek tersebut. Kita menggunakan objek key ini untuk nantinya untuk misalkan menampilkan kembali atau retrieve objek tersebut. Nah, ketika kita membuat di dalam manajemen konsol ya atau aplikasi web yang digunakan untuk mengakses service AWS itu kita bisa membuat directory atau folder di dalam sebuah bucket. Kemudian kita mengupload file atau data tersebut ke dalam folder atau directory. Namun pada kenyataannya sebenarnya si Amazon S3 ini tidak tidak mempedulikan directory ya. Dia hanya menyimpan alamat dari sebuah file tersebut dengan model path tertentu. Nah, kemudian objek ini juga memiliki version ID ya. Version ID ini eh, jadi dia adalah ID unik ya yang yang mengidentifikasi dari sebuah objek. Dan kita akan mencoba mempelajari terkait dengan version ini nanti. Di nantinya kita bisa membuat beberapa versi ya. Mungkin yang Oh, pernah udah sih. belajar apa belajar apa namanya Git gitu, itu nanti akan eh, teman-teman akan tahu ya. Oh, gimana sih? Jadi kalau kita ngupload file yang sama beberapa kali, maka file itu nggak akan ada banyak ya. Tapi hanya ada satu, cuma dia punya beberapa versi seperti itu. Oke, kemudian, nah objek ini juga bisa kita tambahin metadata ya teman-teman ya. Metadata ini apa maksudnya metadata? Metadata ini maksudnya adalah informasi apapun ya yang didefinisikan oleh user, dia berupa name value pairs, jadi pasangan nama dan nama nama metadata dan nilainya nama metadata dan nilainya pada objeks yang ada di S3 tersebut. Nah, Amazon S3 juga memberikan sistem metadata, di mana ini digunakan untuk memanage objek tersebut. Terakhir, terkait dengan S3 ini juga eh, menggunakan sub resource ya, yaitu untuk menyimpan informasi objek tambahan pada spesifik informasi tertentu. Oke, itu jadi lebih detail ya. Ini ada tadi belum saya singgung nih. Nah, ini bisa diakses menggunakan URL. Nah, si URL tadi kan unik ya, makanya tidak ada objek yang URL-nya diperbolehkan sama ya. Eh, jadi untuk membedakannya ada di nama bucketnya. Di nama bucket itu nggak ada yang sama. Sehingga dia bisa diakses menggunakan URL atau link gitu ya. Hah? PS apa? AWS. Oh, gratis kan? Gua antar kan dulu. Mengerikan. Si XML-nya kayak HTML. Sintaknya. Hmm. Tek-tek HTML. Kurang lebih. TP ini Oke. Jadi kita bisa mengakses menggunakan identifier URL dengan
mungkin menggunakan beberapa metode ya, post, get, dan lain-lain. Oke, seperti itu. Next. Oke, eh, ini terdapat beberapa fitur ya, fitur yang penting yang dimiliki oleh si S3 ya, atau keuntungan atau benefitnya. Yang pertama adalah masalah durability. Jadi eh, durable ini maksudnya kita diberikan jaminan bahwa eh, kejadian hilang itu sangat kecil ya, data hilang atau data rusak gitu ya, karena si AWS Amazon S3 ini dia menyatakan eh, terdapat proses menduplikat atau redundan, data yang sama itu diredundan beberapa kali pada eh, device atau facility yang berbeda-beda region gitu. Artinya eh, secara fisik file itu nggak hanya di satu tempat ya, tapi ada beberapa apa ya, kopinya gitu ya, eh, beberapa redundannya, sehingga kita bisa memastikan kalau nantinya tidak akan ada masalah pada kehilangan data atau seperti apa gitu. Kemudian disebutkan juga bahwa eh, kalau availability-nya 99,99 atau 9S gitu ya. Jumlah 9-nya ada 9. Maknanya adalah availability ini kita bisa mengakses data ini secara cepat ya ketika kita membutuhkan, artinya tidak perlu menunggu lama. Dan ini juga me, me- apa, menunjukkan bahwa eh, apa yang diberikan ini eh, tetap akan ada gitu ya. Terus yang ketiga adalah scalability. Untuk scalability ini eh, tadi disebutkan ya, virtually unlimited capacity to store your data. Jadi nggak ada info storage di AWS tinggal sekian gitu, nggak ada. Di ya walaupun sebenarnya pasti ada ya, cuma kan nggak dikasih tahu ya. Kita nggak dikasih tahu karena dia akan terus apa ya? Kan pasti ada yang mendrop datanya, menghapus datanya, atau mungkin mereka juga punya eh, penambahan-penambahan gitu ya, penambahan-penambahan terhadap terhadap eh, storage yang ada gitu. Kemudian security ya, kita bisa mengontrol data-data, objek data atau file yang kita upload di S3 ini untuk apa ya, terkait dengan pengontrolan security-nya ini bisa sampai yang lebih spesifik gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan highly performance. Jadi performa eh, beberapa yang disampaikan di sini bahwa first byte latency itu dalam milisekund ya. Jadi sangat sangat cepat ya. Nah ini beberapa desain pattern yang dimaksud di sini adalah gimana sih sebenarnya kok bisa cepat gitu. Jadi mereka juga mengimplementasikan konsep caching ya. Konsep caching yaitu eh, data yang data atau objek data yang sering diakses, maka dia akan eh, secara otomatis terkonfigurasi, dia akan berada eh, pada apa ya, prioritas yang tinggi ya. Artinya user
akan merasa cepat juga ini ya, kalau digunakan karena ya memang masuk ke dalam prioritas tersebut. Oke, kemudian selanjutnya adalah ini ya. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu ya fitur-fitur yang di Amazon S3, terus eh, gimana kita bisa mengimplementasikan problem kita atau kebutuhan kita gitu ya. Nah, di sini kita akan mengenal beberapa use case ya, use cases eh, untuk penggunaan Amazon S3 ini eh, dan juga untuk mendukung architectural solution, architectural solution. Oke, ini adalah use case yang pertama. Nah, kalau dilihat di sini eh, use case atau studi kasus yang umum ya digunakan di Amazon S3 ini adalah digunakan untuk media hosting. Jadi pada case ini S3 ini digunakan untuk menyimpan dan mendistribusikan video, foto atau file audio atau musik gitu ya, misalkan musik atau media-media yang lain. Nah, konten atau file-file tersebut secara langsung bisa didistribusikan atau dikirimkan melalui HTTP URL ya, karena eh, tadi bahwa apa namanya eh, masing-masing paket itu unik ya. Objek di S3 itu pasti punya unik HTTP URL. Nah, itu ada dua pola ya, ada dua pola. Ya ini kalau kalau ini kan alamat paketnya, kalau yang bawah ini alamat objeknya. Nah, kemudian kita juga punya alternatif ya, misalkan eh, penggunaan Content Delivery Network atau CDN. Kalau di Amazon, kalau di AWS namanya Amazon CloudFront. Jadi si S3 tadi itu bisa kita gunakan untuk menghosting atau meletakkan konten web yang membutuhkan apa itu eh, demand yang cukup apa ya, spike itu eh, tiba-tiba banyak gitu ya, yang yang memakai apa banyak gitu. Yaitu kita juga perlu melihat misalkan ada kita punya website yang fast growing ya, artinya eh, website-website yang menghosting data-data yang banyak, user generated content juga banyak, misalkan foto atau video sharing itu bisa menggunakan ke apa AWS S3 ini. Oke, terkait dengan securing apa S3 bucket ini eh secara secara default objek S3 bucket atau S3 bucketnya sendiri itu eh secara default dia private dan protected ya. Jadi bucket itu private dan protected dan hanya bisa diakses oleh user yang secara eksplisit mendapatkan granted access ya. Nah, ini sangat penting ya eh, untuk mengelola atau memanage, mengontrol Amazon S3 data dan juga AWS ini menyediakan beberapa tools ya untuk atau option option yang bisa digunakan untuk mengontrol ya. Mengontrol akses yang pertama adalah
Ini yang paling mudah dan aman ya. Amazon S3 Block Public Access. Jadi kalau udah ini diaktifkan di enable, maka eh, misalkan kita punya policy atau permission dan lain-lain sudah disetting, maka dia akan di override atau ditumpuk dengan aturan siapapun tidak bisa eh, siapapun tidak bisa mengakses gitu. Nah, kedua kita bisa menggunakan IAM ya, yang kemarin itu ya, Identity Identity and Access Management eh, untuk menentukan siapa user atau role yang digunakan untuk mengakses bucket atau objek ini. Kemudian kita bisa mendefinisikan ya bucket policy untuk eh, spesifik bucket atau objek. Kemudian juga ada creating S3 access point. Nah, access point ini adalah unique hostname ya. Eh, jadi kita bisa memberikan hostname yang unik atau eh, ya untuk eh, membedakan permission ya antara mungkin satu apa ini satu objek dengan objek lain. Kemudian setting menggunakan ACL ya, Access Control List. Jadi kalau Access Control List ini eh, ya ini berbeda dengan IAM. Kalau IAM tadi kan user, kalau ini di objeknya. Ini udah lebih lama ya mekanisme menggunakan ACL ini. Terus ada S3 Access Point, yaitu kita mengkonfigurasi akses dengan nama dan permission ya, secara spesifik untuk setiap aplikasi. Jadi ini menggunakan hostname yang unik. Ini kita juga bisa memberikan grant time limited access. Nah, ini kita bisa ngasih apa waktu kadaluarsa gitu ya. Dari URL ini bisa diakses hanya sampai jam berapa atau berapa menit ke depan. Terakhir adalah bucket permission check ya. Dia adalah fitur dari AWS Trusted Advisor, yaitu untuk melihat apakah apakah ada hole atau celah ya di paket-paket yang kita miliki. Oke, ini adalah eh, general approach dari konfigurasi akses konfigurasi. Ini adalah pilihan gitu ya. Secara umum ada tiga ya, ada tiga approach atau tiga pendekatan dalam mengkonfigurasi akses pada objek S3. Yang paling kiri ya, skenario on the left ini merupakan default security setting untuk Amazon S3. Jadi, secara default S3 bucket itu disimpan dalam mode private atau protected ya. Hanya entitas dengan akses tertentu atau yang sudah termodifikasi oleh administrator, dia yang bisa mendapatkan akses spesifik gitu ya. Nah, ini skenario yang kedua adalah in the middle. Ini bahwa
security settingnya itu di disable ya, sehingga setiap orang bisa mengakses objek yang ada di dalam paket atau di dalam ini keranjang data ini ya. Nah, penggunaan ini mungkin tidak disarankan ya, karena eh, untuk kebanyakan use case itu tidak membutuhkan public access. Biasanya public access ini tidak dibutuhkan karena S3 eh, store objek data ini biasanya digunakan untuk penyimpanan-penyimpanan pada eh, di dalam internal eh, service AWS gitu. Hmm. Nah, itu tadi terkait dengan publik. Yang terakhir adalah yang ketiga ya, yang paling kanan ini skenario di mana kita bisa memberikan akses pada user spesifik gitu ya. Kan kalau di sini user A bisa akses, kalau user B tidak bisa. Ini bisa dikonfigurasi melalui oleh pemilik paket, bisa menggunakan beberapa tool option, eh, tool yang bisa digunakan untuk mengontrol akses pada Amazon S3 data. Gitu. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan enkripsi ya. Enkripsi ini eh, adalah salah satu bentuk untuk memproteksi data digital kita ya, mengamankan dan juga data encryption ini adalah tools yang apa ya, yang esensial ya, yang penting gitu. Karena data enkripsi ini eh, menyebabkan data yang kita miliki ini tidak bisa dibaca oleh orang lain yang tidak punya akses pada secret key yang kita miliki ya. Jadi harus kita ketika misalkan kita punya data, kita encrypt, yang disimpan kan bentuk yang encryptnya ya di dalam apa storage ya. Kalau kita nggak punya key-nya, maka kita tidak bisa eh, menyimpan apa sorry membuka data tersebut. Walaupun orang itu bisa menemukan ya, udah menemukan datanya, tapi kalau nggak punya key-nya maka dia akan tidak bisa mengaksesnya. Ini ada dua opsi ya untuk enkripsi sendiri, implementasi enkripsi. Yang pertama default encryption, yaitu opsi ini eh, secara apa ya, secara langsung dia akan eh, bisa melakukan enkripsi pada server side ya. Dengan fitur ini si eh, proses enkripsi itu eh, dilakukan sebelum dilakukan penyimpanan pada disk ya. Nah ini di, dilakukan di server ya. Kemudian yang kedua adalah client side. Jadi client side encryption ini enkripsi dilakukan pada klien ya, pada sisi klien sebelum data itu dikirim. Oke, jadi itu yang membedakan ya. Kalau yang server side sebelum disimpan di disk dia di encrypt, kemudian dia akan di decrypt ketika objek itu di download. Kalau yang client side dia di encrypt dulu oleh klien ya, kemudian diupload. Nah, hmm, oke. Nah, kemudian eh, use case yang kedua adalah melakukan hosting static website. Nah, static website mungkin yang belum tahu, static website ini merupakan
eh, kita menyimpan ya file-file. Sebenarnya kan eh, file-file yang disimpan ini adalah file biasa ya, file teks biasa. Ada HTML, JavaScript, eh, mungkin gambar juga ya. Gambar berarti bukan file teks. Dan juga ada CSS, misalkan seperti itu. Nah, ini kita eh, nggak bisa ya menjalankan file-file ini yang mengandung server-side script. Kalau server-side script itu contohnya PHP, JSP, ASP.NET dan lain-lain. Nah, kita hanya bisa melakukan menggunakan client-side script seperti JavaScript seperti itu. Nah, untuk menghosting static website, kita perlu melakukan konfigurasi S3 paket untuk website hosting. Kemudian kita mengupload file-file atau konten tersebut dan dengan pendekatan ini kita nggak perlu menjalankan virtual machine atau membuat web server ya. Sehingga ini akan harusnya lebih low cost ya, lebih murah dibanding kita eh, menjalankan server sendiri gitu. Dia low cost solution untuk web hosting karena tadi ya S3 kan memiliki beberapa ciri-ciri ya yaitu high performance, scalability dan availability itu udah include ya. Ini end user ketika mengakses URL tertentu maka S3 paket akan mengembalikan paket name.s3 web dash website region dan AWS Amazon aws.com ini alamatnya gitu ya secara default. Nah, kemudian selanjutnya adalah versioning ya. Versioning ini eh, seperti tadi ya yang saya sampaikan bahwa eh, Amazon S3 ini memungkinkan customer untuk eh, apa membuat versioning ya. Versioning ini ketika kita mengupload file itu dalam beberapa kali maka akan muncul versi-versi yang berbeda-beda gitu. Nah, ini juga sebenarnya digunakan untuk misalkan kita butuh melakukan recovery data, misalkan kalau aplikasinya fail, kita bisa merecover, atau misalkan secara nggak sengaja kita menghapus atau meng-override suatu data atau file, maka dia akan bermasalah gitu ya. Dan versioning ini adalah suatu metode untuk eh, menyimpan ya varian-varian dari objek di dalam paket yang sama. Jadi kita bisa menggunakan versioning ini untuk eh, preserving, retrieving, dan restore ya. Jadi tujuannya kita bisa melihat apa ya? Kalau teman-teman mungkin pernah menggunakan Git kan ada versi commitnya, versi yang nomor ID berapa gitu ya. Oke, misalkan kalau kita mendelete objek atau menghapus objek, maka sebenarnya itu nggak menghapus beneran ya, tapi eh, hanya diberikan tanda delete gitu ya, penanda bahwa ini dihapus. Artinya file itu tetap ada, cuma nggak ditunjukkan. Oke, ini ada beberapa apa namanya states ya, ada default version. Kalau secara default versioning ini nggak aktif ya. Kemudian ada versioning enable dan versioning suspended seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu. Nah, ini kita coba demo ya.